Panganjali. Om Swastiastu. Baik, selamat siang teman-teman dan selamat siang Ibu Guru. Pada hari ini kelompok kami akan mewawancarai salah satu tokoh inspiratif menurut kami. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Diandra Safira, absen 30. Perkenalkan, nama saya Nimba Devi Aryani, absen 26. Perkenalkan, saya Kumal Yumira Antinyanya Suari, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Niputu Gita Devi Lestari, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Desti Agung Aida Dapurna Dewi, nomor absen 4. Baik, saksikan vlog kami sebagai berikut. Baik, selamat sore Permisa. Jadi di sini saya sudah bersama narasumber kita pada sore hari ini. Mungkin kakak bisa memperkenalkan diri dan juga kelasnya, Kak. Oke, perkenalkan semuanya, namaku Imadi Febrio Dakesa atau bisa dipanggil Rio, dan aku dari kelas 12 D5. Oke Kak Rio, mungkin dari Kak Rio bisa menjelaskan terlebih dahulu untuk prestasi yang kakak miliki nih, Kak. Oke, kalau terkait prestasi sih yang paling baru ya, paling dekat itu bisa dibilang kalau dari dunia pageant itu adalah juara 2 harapan Duta Genre Provinsi Bali tahun 2024. Gitu. Oke, berarti dengar-dengar nih ya Kak, kakak itu mengikuti pemilihan Duta Genre Provinsi Bali tahun 2024. Kalau boleh tahu nih Kak, penyelenggaranya itu siapa ya Kak, penyelenggara dari kegiatan ini? Kalau penyelenggara sendiri itu dari Forum Genre Indonesia Provinsi Bali, dan itu juga merupakan bagian dari Forum Genre Indonesia yang nasional. Gitu. Oh, begitu. Berarti cabang Provinsi Bali. Oke. Benar banget. Dari cabang Provinsi Bali tersebut, diadakannya grand final tersebut di mana ya Kak, kalau boleh tahu? Itu dulu diadakan di Denpasar, di Dharma Negara Alaya, DNA. Oh, Ya. oke. Untuk tanggal kegiatannya itu kapan ya Kak, kalau boleh tahu pemilihan dari grand finalnya itu? Tanggalnya sendiri sekitar 16 Juli, dan itu perkiraan dimulainya di jam 9 pagi. Ya, 9 pagi kita. 9 pagi. Oke. Dengar-dengar nih Kak ya, karena kakak mengikuti pemilihan Duta Genre Provinsi Bali, berarti itu mewakili Forum Genre Kabupaten Badung dulu ya? Iya, bener banget. Oke, berarti untuk kakak mengikuti dunia genre ini Kak, kakak memiliki kesempatan untuk mempelajarinya itu sejak kapan ya Kak? Dan bagaimana cara kakak mempersiapkan itu? Oke, kalau kesempatan mempelajari dunia genre dari awal itu jujur pada saat aku pertama kali masuk PIKR itu pada saat kelas 10, di mana teman-temanku pada masuk PIKR, terus aku kayak penasaran itu PIKR itu gimana ya, dan aku nggak tahu kepanjangan PIKR dulu di mana. Tapi ternyata setelah masuk PIKR itu, apalagi setelah aku diajak untuk ikut ke kompetisi Duta Genre Kabupaten Badung, di situ aku mulai mengenal yang namanya genre, PIKR dan lain sebagainya. Terus untuk mempersiapkan itu, aku mempersiapkan dari tanggal bisa dibilang awal bulan Mei. Itu pada saat aku telah terpilih menjadi 3 besar Duta Genre Kabupaten Badung. Kemudian di sana nanti aku dibantu sama teman-temanku, keluargaku, entah dibantu dalam doa atau dibantu secara material oleh juga pembinaku dan juga mentor-mentorku gitu. Oke, berarti kakak pertama itu di kelas 10 tergabung ke dalam Pusat Informasi Konseling Remaja Ya, di Sakura. bener banget. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, saya mau nanya sedikit terkait genre dan juga PIKR, itu apa sih Kak hubungannya? Oke, kalau ditanya mengenai hubungan, bisa dibilang genre sama PIKR itu konotasinya seperti diumpamakan seolah ayah dan juga anak-anaknya. Kalau misalnya genre itu bisa dibilang pusatnya, nanti genre itu punya anak yang namanya PIKR. Nah, PIKR ini yang nantinya bertujuan untuk memperpanjang atau memperluas dampak yang diberikan oleh genre ke sekolah-sekolah yang ada di kabupaten-kabupaten tertentu. Misalnya kalau di Kabupaten Badung, itu pusatnya adalah di Forum Genre Kabupaten Badung. Dan nanti PIKR-PIKR-nya itu yang bertugas untuk memperpanjang dampak dari Forum Genre Kabupaten Badung itu sendiri, gitu. Oh begitu, berarti PIKR itu bisa dibilang program kegiatan, program kerja dari genre tersendiri Iya, Kak? bener banget. Oh begitu, oke deh Kak. Kalau gitu, kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira ada nggak sih kendala kakak selama mengikuti dan mempersiapkan untuk grand final pemilihan Duta Genre Provinsi Bali ini Kak? Kalau kendala ya, bisa dibilang mungkin karena itu pertama kali aku terjun ke dunia pageant, dan di sana juga udah masuk ke ajang provinsi ya, mohon maaf. Itu bisa dibilang sih kendalanya ada di bagian adaptasi dan juga time management. Karena ternyata selagi aku beradu di ajang provinsi, aku juga perlu menjadi anggota Forum Genre Kabupaten Badung yang dimana banyak programnya dan juga banyak pelaksanaannya, sehingga aku harus membagi diriku sebagai mahasiswa. Maksudnya siswa. Terus kemudian menjadi panitia di Forum Genre Kabupaten Badung, sekaligus juga menjadi finalis yang diadakan oleh Forum Genre Provinsi Bali gitu. Jadi kayak mau berpecah belah jadi 3 orang gitu deh. Oke. Ya. Oke Kak. Tadi kakak sempat menyebutkan nih Kak, untuk kendala kakak itu di time management juga. Kalau dari kakak sendiri gimana sih Kak cara kakak itu mengatur supaya mengurangi kendala dari kakak yang kakak miliki itu Kak? Oke, kalau secara realistis sih mungkin orang bilang kalau misalnya time management itu ya membagi waktu secara prioritas ya. Cuma kalau dari aku sendiri biasanya membagi tugas-tugasku itu sesuai dengan kesulitan dan juga tenggat waktunya. Jadi yang mana paling dekat itu yang aku kerjain duluan. Walaupun itu sesulit apapun, tapi kalau misalnya memang itu diperlukan secara urgent sesuai dengan waktu, maka aku kerjain itu duluan. Dan
bisa dibilang juga kalau misalnya ada beberapa hal yang perlu dikerjakan namun ternyata nggak sesuai dengan waktunya pada saat hari itu juga, maka aku biasanya mengorbankan sedikit waktu tidurku. Tapi jangan ditiru sampai lama-lama banget ya, biasanya cuma sekali, 2 kali doang gitu. Oh gitu Kak. Oke, mungkin Kakak ada sedikit tips Kak untuk teman-teman gimana caranya untuk mengatur manajemen waktu yang baik? Oke, kalau tips sih pertama kita harus yang tahu namanya kebutuhan sama yang namanya kemauan. Kalau misalnya kemauan itu contohnya seperti kita, aku mau ke Imaji deh, mau nongkrong, atau aduh sebenarnya abis ini aku ada janji untuk main sama teman. Itu harusnya bisa dikesampingkan dulu, kita utamakan yang namanya prioritas sebagai kepentingan atau apa yang seharusnya kita lakukan. Bukan berdasarkan hak, tapi berdasarkan kewajiban dan juga tanggung jawab. Misalnya kita di tanggal yang sama dan di waktu yang sama ada 2 agenda. Pertama ada janji sama teman untuk main, yang kedua adalah ada agenda rapat misalnya. Rapat kan tentu hal yang lebih penting ya daripada main. Jadi otomatis kita harus mendahulukan rapat tersebut, dan juga janji itu mungkin bisa dipindah alihkan ke tanggal yang lain gitu sih sederhananya. Oke Kak, tadi kan Gerard sudah menanyakan nih Kak terkait kendala, persiapan. Kalau gitu Gerard mau tanya sekarang, gimana sih Kak perasaan Kakak pas dinyatakan sebagai juara dari Duta Genre Provinsi Bali tahun 2024? Oke, kalau kesan yang aku rasain pada saat pertama kali diumumkan sebagai juara sih, jujur kaget ya, nggak nyangka, dan ternyata segini rasanya manisnya saat pengorbananku dan juga perjuanganku ternyata akhirnya membuahkan hasil yang manis gitu. Apalagi ditambah juga dengan rasa bangga dari keluarga, teman-teman yang kemudian nanti peluk aku, terus dengan kondisi yang nangis dan terharu itu rasanya kayak, aduh rasanya aku bisa lakuin ini setiap hari gitu loh, kayak mengorbankan dan juga memperjuangkan segala hal cuma buat demi teman-teman dan juga keluarga aku tuh sampai mandang aku dengan bangga gitu. Oke Kak, untuk kriteria dari penilaiannya sendiri, kira-kira Kakak tahu nggak Kak penilaian dari pemilihan Duta Genre Provinsi Bali ini? Oke, kalau secara garis besar sih penilaian dari dunia pageant itu ada yang namanya 4B atau brain, yang artinya otak atau kepintaran, brain, beauty atau penampilan, behavior atau perilaku dan juga sifat, dan juga terakhir atau brave. Brave itu seperti niatan dan juga keberanian, kepercayaan diri gitu sebagai seorang pageant ataupun seorang duta. Cuma kalau di genre sendiri, yang menjadi poin penting juga adalah esensi kita yang kita bawa sebagai remaja. Karena kita di sini beradu bukan sebagai orang yang paling pageant atau orang yang paling berwibawa atau lain sebagainya. Tapi kita di sini beradu sebagai contoh yang bisa dijadikan inspirasi bagi para remaja di sekitar kita gitu. Oke, berarti menjadi role model Iya, untuk bener remaja banget. lainnya. Oke Kak, untuk Kakak sendiri nih Kak, apa sih Kak motivasi terbesar Kakak untuk mengikuti pemilihan Duta Genre Provinsi Bali ini Kak? Motivasi ya? Iya Kak. Kalau bisa dibilang sih ada 2. Pertama itu aku suka nonton Spider-Man, kalau kalian tahu. Spider-Man itu film yang menurut aku bikin aku ngerasa kayak passionku ada di mana ada gitu loh. Kayak aku masuk di genre juga ngerasa kalau Spider-Man pernah bilang kalau misalnya with great power come great responsibility, yang berartinya semakin kita punya kuasa dan kekuatan, semakin juga besar tanggung jawab kita. Itu aku sampai pakai quotes-nya pada saat aku berkompetisi di ajang pemilihan Duta Genre yang di Kabupaten Badung maupun di Provinsi Bali gitu. Dan kemudian yang kedua itu adalah adik-adikku sendiri. Adik-adikku kembar, cowok 2, dan itu aku ngerasa kayak aku harus jadi contoh yang baik dan juga jadi tempat yang bisa dijadikan mereka sebagai inspirasi dan juga tempat motivasi gitu. Oh begitu Kak. Oke Kak, dari Kakak sendiri Kak, Kakak memiliki nggak sih Kak momen paling berkesan selama mengikuti pemilihan Duta Genre Provinsi Bali ini Kak? Oke, kalau momen paling berkesan sih yang aku nggak sangka-sangka, yang ternyata aku kira cuma kompetisi dan juga ajang untuk meluarkan ambisi biasa, tapi ternyata pada saat aku berkompetisi itu ternyata orang-orang yang kita ajak untuk bersaing malah jatuhnya sebagai teman dekat, yang akhirnya malah dekat itu sebagai saudara gitu loh, yang kayak kita bisa keluh kesahin apapun, kita bisa ceritakan apapun, dan bahkan kalau misalnya kita lagi ada problem di rumah, kita bisa jadikan mereka itu sebagai rumah kedua gitu. Jadi kayak nggak nyangka aja sih, aku kira di situ cuma untuk berkompetisi dan juga untuk meraih juara, tapi ternyata ujung-ujungnya aku malah dapat tempat yang berharga juga gitu. Oke Kak, berarti dari pemilihan tersebut Kakak juga bukannya mendapat pengalaman aja, tapi juga mendapat teman ya Kak? Bener banget. Oke Kak, dan menurut Kakak nih Kak, apa sih Kak yang menjadi kunci keberhasilan Kakak dalam pemilihan Duta Genre itu Kak? Oke, kalau kunci keberhasilan yang pertama mungkin ada 2 ya. Yang pertama tentunya doa-doa dari orang-orang sekitarku dan orang-orang yang aku sayang, misal dari keluarga, dari teman-teman dekat, dan juga dari teman-teman sekolah juga. Cuma kalau secara realistis mungkin tentunya adalah perjuangan dan juga pengorbanan yang aku lakukan. Mungkin sedikit mengesampingkan ataupun menyisihkan waktu-waktu tidurku, mengorbankan hal-hal yang aku kira aku harusnya dapat di waktu SMA, seperti kayak bersenang-senang di waktu SMA, tapi ternyata aku harus korbankan kemauanku, harus memprioritaskan kebutuhan dan kepentinganku dibandingkan dengan kemauanku gitu sih. Oke Kak.
Dari tadi nih Kak, Gerard udah dengarkan kendala Kakak dan juga apa aja yang harus Kakak korbankan. Dari mulai pemilihan Kabupaten Badung sampai mewakili Kabupaten Badung untuk ke provinsi nih Kak. Dari Kakak sendiri ada nggak sih Kak kesan dan pesan mengikuti pemilihan Duta Genre Provinsi Bali nih Kak? Oke, aku mulai dari kesan dulu Kak Agi ya. Iya, boleh. Kalau kesan itu sih unexpected atau nggak nyangka, karena aku ngerasa kayak tadi aku bilang juga, aku kira cuma kompetisi biasa, tapi ternyata ajang itu malah membawa aku ke relasi yang lebih luas sampai keluar kabupaten dan bahkan jadi teman-teman curhatku kadang jadi tempat aku untuk bersandar. Kemudian untuk pesan sih buat pesan siapa nih ya? Buat teman-teman. Bisa. Oke. Buat teman-teman, aku rasa buat kalian yang mau ikut berkompetisi di ajang pageant yang nggak harus genre, mungkin di ajang-ajang pageant lainnya harus banget untuk kalian mulai belajar manajemen waktu, memulai memprioritaskan hal-hal baru untuk mengesampingkan kemauan dan juga mementingkan kebutuhan-kebutuhan kalian yang lebih important atau penting gitu. Kemudian satu lagi mungkin adalah jangan lupa untuk teman-teman kalian yang sudah mensupport kalian sejauh ini, keluarga kalian udah mendoakan kalian, itu untuk tetap diapresiasi karena walaupun memang itu ajang untuk diri kita sendiri, berkompetisi dengan effort kita sendiri, namun mereka juga punya peran penting di balik layar tersebut. Gitu. Oke Kak, dari pemilihan Duta Genre Kabupaten Badung sampai ke Provinsi Bali nih Kak, kira-kira Kakak memiliki nggak Kak prestasi lainnya yang Kakak ikutin lomba-lomba lainnya? Oke, kalau prestasi terbaru kali ya yang paling dekat di belakangan itu adalah juara 2 kompetisi esai di Opinion Faction yang diselenggarakan oleh FISIP atau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Udayana. Itu baru bulan kemarin pada bulan September. Dan di situ aku meraih juara 2 bersama timku gitu. Dari lomba esai yang Kakak ikutin ya Kak, kira-kira ada nggak sih Kak hubungannya dengan Duta Genre ini? Apakah materinya sama atau bagaimana? Jujur, kalau secara korelasi atau secara hubungan mungkin genre itu luas ya, dari kependudukan, kesehatan, remaja, kenakalan remaja dan lain sebagainya. Cuma kalau yang paling important, yang paling penting jadi poin utama di esai ini adalah topik yang kita bawa. Karena topik yang kita bawa itu mengenai kesehatan kan. Dan fun fact, kesehatan yang aku bawa itu mengenai HIV/AIDS. Dan HIV/AIDS juga merupakan salah satu substansi penting yang kita bahas di genre. Jadi di situ aku punya beberapa hal yang bisa aku tuangkan ke esai tersebut sehingga dapat membantu, sehingga akhirnya aku dapat meraih juara 2 bersama temanku. Gitu. Oh begitu. Berarti dari pemilihan Duta Genre sendiri pun Kakak sudah mendapatkan ilmu-ilmunya ya Kak ya? Iya, bener banget. Dan dituangkan ke dalam esai. Ya. Oke Kak, dari Kakak sendiri nih Kak, bagaimana sih Kak cara Kakak untuk membagi waktu antara tugas-tugas Kakak sebagai seorang duta, tugas di sekolah dan juga untuk mengikuti lomba-lomba seperti lomba esai dan lomba akademis lainnya? Oke, kalau membagi waktu sih bisa dibilang aku kadang menjadwalkan diriku kapan harusnya aku memprioritaskan tugasku sebagai duta, kapan seharusnya aku memprioritaskan tugasku sebagai siswa, ataupun kapan aku harus memprioritaskan diriku sebagai orang yang mengikuti lomba. Pertama, kita harus ketahui kalau misalnya kita sebagai duta kan pastinya banyak kesibukan, apalagi juga dengan kondisi bahwa aku sekarang di kelas 12 SMA. Jadi aku harus mempertimbangkan kira-kira kalau aku ikut lombanya ini di timeline yang segini, di bulan ini, kira-kira bakal bertabrakan nggak ya sama jadwalku. Misalnya di duta itu aku bakal ada kepanitiaan apa, atau bakal ada program apa, atau mungkin pada saat di bulan yang sama mungkin bakal ada TKA atau UTS, STS gitu. Kalau misalnya dikiranya kita bisa membagi waktu atau mungkin nggak terlalu sibuk, aku bisa aja ngambil lomba gitu. Cuma karena mungkin kalau misalnya dalam waktu dekat itu ada TKA, terus ada kepanitiaan yang besar juga, jadi aku harus menahan diriku untuk nggak ikut lomba dulu gitu. Berarti Kakak mempertimbangkannya dengan melihat timeline terlebih dahulu. Iya, apa yang terdekat seperti TKA ya Kak di kelas 12 nanti. Oke Kak, mungkin untuk yang terakhir nih Kak, Kakak ada nggak sih Kak harapan untuk diri Kakak sendiri dan teman-teman kedepannya itu apa Kak? Oke, kalau harapan mulai dari diriku sendiri deh ya. Boleh. Mungkin setelah aku ikut ajang kompetisi Duta Genre Provinsi Bali ini, aku bisa lebih menyebarkan dampak dari genre itu sendiri, lebih mengenalkan genre kepada orang lain, memperluas dampak PKR juga sesuai dengan kapabilitas dan juga kemampuanku. Tapi untuk harapan teman-teman mungkin bisa dibilang kalau kalian ada yang mau coba ikut PKR, ada yang mau coba ikut genre, bisa banget, atau bahkan dunia pageant lainnya. Karena di masa SMA ini menurutku masa yang paling kompleks dan juga masa yang paling bebas, di mana kita bisa untuk mengeksplor banyak hal, potensi diri sebelum akhirnya kita masuk ke kuliah atau universitas, di mana mungkin hal-hal yang kita dapatkan di SMA mungkin bisa jadi batu penopang untuk kita nantinya lebih menonjol di kampus, karena kampus itu bisa dibilang bukan hal yang semudah SMA lah, lebih kompleks jatuhnya gitu. Oke Kak Rio, karena itu tadi pertanyaan terakhir Kak, dari pertanyaan kami sudah selesai. Terima kasih banyak ya Kak Rio. Terima kasih banyak teman-teman, itulah tadi vlog kami bersama Kak Rio mengenai prestasi Kak Rio sebagai Duta Genre Provinsi Bali tahun 2024. Terima kasih. Baik, sekian merupakan vlog yang dapat kami tampilkan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kami tutup dengan Paramasanti.
Om Santi 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 Om.